Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Miraset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya akan memberikan konten edukasi mengenai bagaimana kita caranya men-setting chart berdasarkan style trading kita masing-masing. Jadi ini berdasarkan dari pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar, katanya Mas gimana caranya setting chart lengkap sesuai yang Mas ajarkan. Nah, di sini teman-teman bisa langsung aja masuk di menu HOTS PC Miraset. Kemudian ini tampilan awalnya seperti ini. Terus kemudian teman-teman langsung pilih menu chart and news, diklik kemudian pilih multi chart. Nah, di tampilan saya ini kebetulan memang sudah tersetting sedemikian rupa sehingga backgroundnya warnanya putih. Karena kalau misalnya teman-teman baru buka HotSPC atau baru men-setting chart, biasanya di sini warnanya hitam kayak gitu. Nah, itu sih selera sih, teman-teman mau bikin warna putih maupun hitam. Kalau saya suka backgroundnya putih karena biar lebih terang, lebih jelas gitu aja. Nah, pertama-tama teman-teman bisa langsung aja diklik di menu ini, Chart Environment Setting. Nah, di sini teman-teman pilih dulu ya. Nah, kalau semisal teman-teman mau backgroundnya putih kayak saya, bisa pilih di menu Graphic Range. Di sini backnya ini diganti warna putih. Nah, ini diklik aja. Teman-teman bisa pilih warnanya mau warna apa. Mau hitam atau warna putih. Kalau standarnya hitam. Nah, ini saya pilih putih. Oke ya. Terus kalau ini sudah, teman-teman tinggal setting chartnya ya. Di sini ada pilihannya banyak. Lewat sini bisa, lewat di sini juga bisa. Teman-teman tinggal klik kanan aja, kemudian pilih add indikator. Nah, kemudian teman-teman tinggal pilih indikatornya apa. Nah, sebelum saya setting, maka saya akan jelasin dulu fungsinya beberapa indikator di bawah ini. Nah, di sini di tampilan chart saya di candlestick ini adalah indikator moving average. Di sini saya pilih MA5, MA20 dan MA50. Nah, misalnya ini kita coba ganti sahamnya misalnya Antam gitu ya. Nah, tujuannya moving average itu apa sih, Mas? Jadi moving average itu adalah bagian dari trend indikator. Jadi dalam analisis teknikal itu teman-teman ada namanya trend. Nah, di dalam trend itu ada 3 trend seperti uptrend, sideways, dan downtrend. Kalau uptrend sahamnya bentuk tangga naik terus. Kalau sideways sejajar. Nah, ini bisa kita sebut sideways, ini kita bisa sebut sideways. Kalau downtrend dia lagi trend turun ke bawah, dan ini secara short term Antam mau uptrend. Nah, ini kita sebut sebagai uptrend kayak gitu ya. Dan moving average ini fungsinya MA5 itu kenapa MA5, Mas? Karena kalau kita belajar teori analisis teknikal, terutama di indikator moving average, itu secara internasional atau secara profesional trader, rata-rata semua pakar-pakar trader itu baik komoditas, futures, forex maupun saham itu pakai standarnya MA5 dan MA20. Kebanyakan sih MA20 ya karena 1 bulan. Kalau MA5 sendiri ini untuk saham lebih spesial karena dalam perdagangan saham itu 1 minggu itu ada 5 hari perdagangan bursa atau 5 hari kerja, dan dalam 1 bulan itu ada 20 hari kerja. Makanya di sini dipakai patokan MA5 dan MA20. Artinya merata-rata pergerakan 5 hari perdagangan dan 20 hari perdagangan bursa. Nah, kalau semisal candlestick, saya cari contoh saham yang mungkin agak uptrend aja ya biar enak. Misalnya kita coba lihat BBRI. Oh, kita lihat ITMG aja coba ya. Nah, ini ya. Jadi saham itu kalau misalnya dia uptrend, dia akan bergerak di atas MA5. Ini MA5-nya yang warna merah, MA20 ini yang warna oranye atau kuning. Yang MA50 ini adalah garis 50 hari ya. Nah, yang kita fokusin itu MA5 dan MA20.
Jadi kalau misalnya candlestick atau harga saham bergerak di atas MA5 terus, berarti kita bisa follow, kita bisa ngikutin untuk scalping atau trend following. Nah, tergantung strategi time frame teman-teman, mau daily, mau day trading atau swing atau mungkin position trading gitu loh. Ya, jadi ini ngikutin aja. Nah, kalau MA5 ini harga saham atau candlesticknya nekuk di bawah MA5 itu ya kita sinyal sell kalau kita ngikutin MA5 gitu loh. Nah, kalau dia candlesticknya udah di bawah MA5, di bawah MA20 dan MA5 crossing ke bawah dengan MA20 menandakan tren sudah berakhir dan mau turun. Nah, biasanya penurunan ini akan mengikuti dari periode moving average yang lebih panjang atau lebih kuat. Contohnya MA50. Ini yang MA50 ini kan warna ungu ya. Kalau nggak ungu ya pink ini ya. Nah, ini kan garisnya ketika dia turun mendekati MA50 dia technical rebound lagi. Dekat MA50 technical rebound lagi. Jadi MA50 ini bisa kita sebut sebagai trendline support ya. Ketika harga saham dekat MA50 kita bisa entry buy di sini, Begitu seterusnya sampai nanti ketika suatu kondisi MA5 maupun MA20 di bawah atau crossing atau berpotongan ke bawah MA50 semua seperti ini. Nah, ini udah sinyal downtrend. Ya, ini udah sinyal downtrend. Nah, ini bisa berbentuk uptrend lagi ketika nanti garis MA5 dan MA20 ini udah bertabrakan atau candlesticknya di atas garis yang pink ini ya, MA50 gitu. Dan ini bisa kita sebut sebagai strategi trend following ya. Nah, ini kita sebut uptrend karena grafiknya naik tangga terus ya. Gitu. Nah, itu fungsi moving average. Nah, kadang ada pertanyaan, Mas, apa bedanya moving average? Apa bedanya simple moving average? Apa bedanya exponential moving average? Biasanya kita sebut EMA atau SMA gitu. Sebetulnya sama aja sih, mau moving average, simple moving average, mau exponential moving average. Yang bedain adalah sebetulnya dari sisi ini kita bisa sebut ininya angka indikatornya, atau bisa kita sebut sebagai angka eksponensialnya ya. Jadi pasangan ininya sih yang bedain. Kalau simple moving average biasanya pakai 14 hari kayak gitu. Jadi sama aja gitu loh. Jadi jangan didebatin antara moving average, simple moving average gitu. Ujung-ujungnya dia satu kesatuan, yaitu moving average. Nah, tujuannya moving average adalah kita melihat tren saham itu masih kuat atau berakhir. Nah, seperti itu. Berikutnya di layar chart saya ini ada ini ya, volume ini menggambarkan transaksi dalam satu hari nih. Nah, misal nih volume yang paling tinggi nih. Nah, ini kalau saya sorot tanggalnya di tanggal 11 Agustus 2022. Volumenya mencapai 234.642 atau kenaikannya sebesar 662,79%. Kenaikan volume dari sebelumnya ya. Jadi 662% ini dilihat dari volume sebelumnya. Kayak gitu teman-teman. Oke, indikator berikutnya saya pakai adalah moving average convergent divergent. Jadi MACD ini pengembangan dari moving average, sinyalnya sama. Jadi kalau teman-teman lihat ketika harga saham atau candlestick ini berada di garis MA5, ini dia akan naik gunung atau naik tangga. Ini juga sama, ketika ini dia posisinya sudah uptrend lagi, maka ini akan histogramnya akan positif naik ke atas atau istilahnya naik gunung. Kalau yang biru ini kita sebut lembah, istilahnya kayak gitu ya. Nah, yang paling bawah ini adalah momentum. Nah, bisa kita sebut RSI atau stochastic slow. Nah, kalau misalnya ini di bawah 30% atau di bawah garis biru, atau bisa teman-teman lihat ini seperti ini ya, seperti ada kayak genangan air di bawah ini ya, ini sinyal buy, momentumnya udah rendah. Ini ada tanda panahnya juga. Kalau udah di atas kayak gini, ini bentuknya seperti
apa ya, seperti gunung lagi di atas ini ya, ini berarti sinyal sell. Itu aja sih momentumnya, lihatnya seperti itu. Nah, kalau RSI ini momentumnya untuk angkanya 14 hari sama 9 hari ini sudah standar internasional sih, standar sistemnya. Jadi saran saya sih teman-teman nggak usah merubah gitu loh. Oke ya, itu penjelasan mengenai 4 indikator. Ya, mungkin teman-teman belajar 4 indikator dulu aja. Nanti mungkin di video saya berikutnya akan saya ajarin indikator-indikator yang lain. Oke, berikutnya gimana mas cara nampilinnya? Nah, teman-teman tadi yang pertama setelah saya ajarin masuk chart and news, teman-teman langsung aja klik kanan, kemudian pilih add indikator, kemudian pilih price indikator, pilih price moving average. Ini untuk ngeluarin moving average. Nah, akhirnya kan keluar nambah lagi nih angka-angkanya. Tadi kan angka 10 nggak ada, angka 60 nggak ada, ini nambah. Nah, caranya menghapus tinggal ini diklik, double klik sebelah kiri. Jadi double klik sebelah kiri, nanti di sini ada checklistnya tuh. Nah, teman-teman tinggal mau pilih pakai moving average atau MA yang berapa. Nah, kalau saya kan tadi menyarankan MA5 20 sama 50, berarti yang MA10 checklistnya dihilangin aja. Yang MA60 juga dihilangin, yang MA120 juga dihilangin. Kemudian kita klik OK. Nah, ini akhirnya balik ke settingan semula tadi gitu. Oke ya, terus kalau yang volume ini mas, nah volume ini sih biasanya udah settingan standarnya sistem sih. Ketika teman-teman tadi buka chart and news, biasanya volumenya udah muncul. Tapi kalau teman-teman mau menampilin, tinggal klik kanan, pilih add indikator, pilih volume indikator, pilih volume chart, diklik kiri di mouse-nya, nanti akan keluar seperti ini. Oke, indikator yang ketiga adalah MACD. Nah, untuk MACD ini teman-teman tinggal sama aja klik kanan, kemudian pilih add indikator, kemudian pilih trend indikator. Nah, trend indikator ini teman-teman pilih yang MACD osilator. Nah, nanti ketemu seperti ini. Nah, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman kepingin ada sinyalnya, ada tanda panah beli dan jualnya dari MACD-nya, teman-teman bisa tambahin. Pilih add indikator, kemudian pilih trend indikator, kemudian pilih yang MACD. Klik. Nah, nanti akan muncul seperti tanda panah warna biru dan merah. Panah biru menunjukkan sinyal sell dan panah merah menunjukkan sinyal buy. Nah, ini harus digabung teman-teman. Jadi nggak bisa terpisah sendiri-sendiri. Jadi harus digabung. Caranya gabung gimana? Nah, teman-teman klik MACD-nya ini, klik kiri di mouse-nya sampai nanti muncul kayak angkat tangan. Nah, sebentar ya. Kayak kursor tangan seperti tangan yang lagi nunjuk gitu ya. Nah, ini kan ada tangan tuh. Nah, itu ditarik ke atas kayak MACD-nya. Nanti muncul scale setting of Y axis. Nah, ini teman-teman langsung klik OK aja. Nah, ini akan gabung. Sinyal MACD dan MACD osilatornya akan gabung seperti ini. Kalau saya zoom, bentuknya seperti ini. Jadi kalau di sini ada tanda panah merahnya, ini sinyal buy, teman-teman. Nah, tapi MACD ini pakai metodenya trend following. Jadi lebih cocok ke saham-saham yang modelnya uptrend atau sideways mau ke uptrend. Kalau sahamnya downtrend, turun tangga terus, ya kurang cocok pakai MACD maupun moving average gitu. Oke ya, di sini clear ya. Berikutnya teman-teman tinggal pasang RSI atau stokastik. Nah, misalnya di sini saya pasang stokastik. Pilih add indikator, pilih volatility indikator, kemudian di sini pilih RSI. Nah, di sini tampilan chart teman-teman sudah lengkap sih secara indikator. Nah, berikutnya tergantung teman-teman mau one day trading, satu hari misalnya beli pagi jual sore, atau misalnya beli sekarang jual besok atau lusa. Nah, itu tergantung indikatornya. Kalau teman-teman lebih ke scalping, misalnya beli pagi jual siang jual sore atau cuman beberapa menit, mungkin teman-teman bisa atur untuk yang per jam. Nah, ini pilih yang 60 ya. Jadi 60 itu 1 menit 60 1 jam 60 menit. Nah, ini kan menit. Nah, ini 60. Nanti
lebih kelihatan. Ini kan secara per jam untuk ITMG dia posisinya udah candlenya udah beberapa hari naik nih, beberapa jam naik nih berdasarkan jam kemarin. Nah ini sudah mulai ada candle merah turun. Nah ini MA5 ini sebagai benchmark atau patokan. Kalau misalnya candlesticknya tembus di bawah garis merah lagi, berarti ini potensi turun ke bawah. Nah kita tinggal ngelihat bottom supportnya di mana. Nah kita ngelihat misalnya katakanlah di sini. Nah 36.000. Ini secara per jam ya, per 1 jam gitu. Jadi kalau teman-teman mau trading cepat. Tapi kalau teman-teman misalnya beli sore jual pagi, atau teman-teman nge-swing 1 sampai 3 hari atau 1 sampai 1 minggu, ya saran saya teman-teman pakai yang daily. Nah, pakai yang daily ini lebih mendekati sih untuk kita analisis. Oke, gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada kurang lebihnya, teman-teman ada yang kurang paham mengenai cara menampilkan chart di HotSPC Mira Asset, bisa tulis di kolom komentar. Oke, yang saya berikan edukasi malam hari ini hanya semata-mata sebagai contoh bahan edukasi, bukan sebagai rekomendasi. Dan apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mira Asset Sekuritas, silakan bisa japri di WA saya di 085735144144, atau bisa langsung aja registrasi online. Linknya akan saya taruh di link deskripsi. Akan banyak benefit seperti grup rekomendasi, grup private training, kemudian bimbingan, terus mentoring. Oke ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.